Dari Jalan Raya Tua Pejat kilometer 2 Sipura Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, inilah Radio Sasaraina 104,4. Kembali menjumpai Anda kawan di acara kita Talk Show Musaraina spesial pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semuanya, apa kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat aja dan tetap dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kawan Sasarena, pagi ini kita berbahagia sekali karena kedatangan tamu dari Polres Mentawai. Kita akan bersama mengetahui dan dari kegiatan Polres Mentawai yang bakal mengadakan operasi Patuh Singgalang 2026. Bagaimana sosialisasinya? Kita akan dengarkan nanti bersama rekan Christian Talileo dan juga narasumber dari Satlantas Polres Mentawai, ada Ibda Rion, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Ranmor dan pengemudi Satlantas Polres Mentawai. Baik, langsung saja saya serahkan ke yang akan mewawancarai, Pak Chris Talileo, silakan. Baik, terima kasih Mas. Pagi ini kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Ibda Rion, Kanit Presiden, Pak ya. Siap, betul. Awalnya kita direncanakan Bapak Satlantasnya ya. Ya, Bapak Satlantas. Tapi berhubungan beliau ada kegiatan lain untuk diikuti, lalu dia diwakili hari ini. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang pagi ini, Pak, ada kalanya baiknya kita memperkenalkan ya, diri. Baik Pak, dahulu. Boleh. Terima kasih Pak Christian. Sebelumnya terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai, para pendengar radio, dan penonton channel untuk Kominfo kita di Kepulauan Mentawai. Mohon izin saya perkenalkan diri Pak. Nama pangkat saya Ibda, Inspektur 2, Inspektur Polisi 2. Rion Betariadi, untuk jabatan kita di Satuan Lalu Lintas, kita Kanit Kepala Unit Regiden, Registrasi dan Identifikasi Ranmor dan Pengemudi. Jadi itu urusannya untuk registrasi Ranmor di bidang Samsat, registrasi pengemudi di bagian penerbitan SIM. Ya. Baik, pagi ini juga kita mengenai dengan tadi disampaikan tema untuk operasi Patuh Singgalang untuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini di tahun ini dilaksanakan kapan saja Pak, biar masyarakat tahu ini. Baik, jadi untuk operasi kita Pak di bagian lalu lintas ini sebenarnya setiap hari kita melaksanakan kegiatan operasi-operasi di bidang sosialisasi, penegakan hukum. Namun ada beberapa operasi itu kegiatan operasi yang ditingkatkan Pak. Iya. Kegiatan rutinitas yang ditingkatkan untuk sekarang dengan sandi operasi Patuh Singgalang 2026. Ini akan kita laksanakan di bulan Juni ini sekitar 14 hari dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026. Ya, baik, dalam kegiatan ini Pak, dalam operasi Patuh Singgalang ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini yang tadi sudah rutin dilaksanakan, tapi ya, ada agenda khusus agenda rutin yang kita tingkatkan. Ya. Nah, ini dalam kegiatan ini sasarannya apa saja atau ada tujuan lain untuk di operasi? Jadi untuk tujuan dari operasi Patuh ini Pak adalah meningkatkan disiplin dari kepatuhan masyarakat dalam berkendara lalu lintas, dan juga bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya laka lantas Pak. Jadi
faktor laka lantas ini dominan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh para pengguna jalan raya ini, Pak. Contohnya kelebihan muatan, melanggar arus lalu lintas, seperti melanggar arus yang tidak sesuai mereka lalui, dan bobot atau jumlah dari orang yang telah ditentukan untuk suatu kendaraan, Pak. Contoh roda 2 mungkin mereka isi 3 atau sampai 4 orang. Jadi bahaya-bahaya ini akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, Pak. Jadi tujuan utama kita adalah untuk itu meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan fatal laka lantas. Seperti itu, Pak. Untuk kita di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berkaca dari tahun-tahun yang lalu, Ya. kita menurut dari belakang lah di tahun yang sekarang ini, dari melihat dari kepatuhan dari masyarakat kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, bagaimana dengan penilaian dari lantas sendiri? Baik, baik, Pak. Ini kita melihat dari kacamata kita sebagai petugas yang notabene mungkin sudah setiap hari, Pak ya. Mungkin setiap hari kita sudah gelar di lapangan, baik pagi maupun siang hari. Jadi untuk kepatuhan masyarakat ini, Pak ya, kepatuhan masyarakat kita di Kepulauan Mentawai ini sudah cukup meningkat, Pak, dari tahun ke tahun. Namun ini tetap harus perlu pengawasan kita semua, Pak. Dari beberapa sektor harus pengawasan, harus ada juga penindakan untuk meningkatkan keseriusan mereka, Pak, dalam berkendara. Dalam hal juga mungkin kelengkapan mereka dalam berkendara, seperti kelengkapan sepeda motor yang terutama. Contohnya mungkin di bagian TNKB, plat nomor kendaraan, atau helm yang sesuai standar, Pak, yang wajib mereka gunakan dalam berkendara. Ini saya juga lihat pagi-pagi ini sering untuk anak-anak kita, Pak, terlalu banyak ini menggunakan kendaraan roda 2 yang untuk pergi bersekolah. Namun setelah kita coba hentikan, kita coba bertanya, ternyata mereka belum cukup umur, Pak. Cukup umur untuk mempunyai suatu legalitas dalam berkendara. Dalam hal ini SIM, Pak, surat izin mengemudi. Itu kan di ambang umur kita harus mencapai 17 tahun dulu, Pak. Ya. Sementara mungkin anak SMP sudah diperbolehkan sama orang tua dengan alasan tidak sempat untuk mengantar ya pagi-pagi ini, Pak. Karena ini cukup riskan kita lihat, Pak, cukup berbahaya. Dari Satlantas sendiri memberikan sedikit agak kelonggaran bagi Nah, kami juga sudah berupaya tidak selalu represif, Pak, tidak selalu melakukan penindakan. Kita juga sudah melakukan himbauan seperti spanduk-spanduk juga atau di media sosial. Nah, di sini kami minta konsen lagi dari orang tua, Pak, sebagai kepedulian mereka terhadap keselamatan anak-anak mereka sendiri ini, Pak. Sayang kita, Pak, masih sekolah nanti sudah kecelakaan, sudah terjadi patah-patah atau segala macam, kasihan kita, Pak, sama generasi penerus kita, Pak, di Pulau Mentawai ini. Iya, dalam operasi Patuh Singgalang ini kembali kita misalnya kan untuk ini dalam kegiatan operasi Singgalang ini, adakah mungkin dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan ini sebelum-sebelumnya, lalu apakah ada sasaran-sasaran yang dicapai oleh Lantas Kabupaten Kepulauan Mentawai? Baik, Pak. Kalau untuk sosialisasi kita dalam hal operasi patuh ini, Pak, kita mempunyai sekitar 20%
untuk 20% ya. preemptifnya Pak. Preemptif dalam hal ini kita melakukan sosialisasi. Contohnya kita sudah terbitkan di media-media sosial kami Pak, di media sosial Satlantas kami. Dan berikut juga kita berinteraksi di radio kita ini Pak, sebagai Salah satunya, pemberitahuan Pak ya untuk masyarakat kita bahwa kita akan menggelar ini operasi. Dan setelah itu kegiatan yang biasa kita lakukan tuh preemptif sebesar 30% Pak. Preemptif ini sebesar pengaturan pagi, rawan di daerah-daerah yang punya tingkat keramaiannya cukup tinggi ini Pak di pagi hari dan siang hari ketika anak-anak kita ini pulang sekolah. Iya. Setelah itu baru kita melakukan kegiatan represif nih Pak. Penindakan ini sebesar 50% ini Pak dalam kegiatan operasi patuh kali ini Pak. Jadi mungkin sasaran kita juga yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang cukup berpengaruh terhadap faktor laka lantas tadi Pak. Dan juga para pengguna yang tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan spek yang harus mereka gunakan, dan terlebih juga helm sesuai standar nasional Indonesia. Nah, seperti itu yang kita lihat dulu sebagai apa ya Pak, pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata lah, yang kasat mata. Setelah itu baru kita berhentikan, baru di sana nanti ketahuan Pak, mereka sudah punya SIM atau STNK-nya mati, nah gitu, seperti itu Pak. Iya, baik dari pelanggaran apa saja dalam kegiatan operasi kegiatan dari Satlantas Kabupaten Kepulauan Mentawai ini yang sering dijumpai dan prioritas dalam penindakannya juga termasuk itu. Nah, itu dalam penindakannya seperti apa Pak? Baik. Kalau untuk pelanggaran yang sering kita temukan di lalu lintas di jalan Kepulauan Mentawai kita ini Pak, itu mendominasi kepada pelanggaran roda 2 Pak, Roda 2 ya? sepeda motor. Karena kita lihat mungkin di sini banyak masyarakat kita yang masih bekerja sebagai buruh harian lepas ini Pak, sebagai petani. Jadi mereka menggunakan kendaraan-kendaraan ini yang dibawa ke tempat pertanian atau kebun mereka ini, tidak menggunakan standar kendaraan yang harusnya layak jalan ini Pak di jalan raya. Contohnya mungkin TNKB-nya tidak sesuai atau sudah mati, atau juga lampu ini Pak, Lampunya lampu utama dan penunjuk arah, lampu sen Pak. pengaruh juga lampu sen. Wah, besar pengaruhnya itu Pak. Jadi lampu sen ini sangat besar pengaruhnya dalam hal berkendara untuk pemberitahu aba-aba ini Pak, atau kita mau ke kiri atau mau ke kanan, ini sangat berpengaruh. Jadi ini akan berfaktor kepada terjadinya tindak laka lantas Pak. Begitu Pak. Oke. Untuk kita di daerah kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini minim sekali mungkin pemahaman tentang pengendara untuk menggunakan ini. Terkadang mungkin masyarakat kita di Mentawai ini karena tidak ada polisi takut tidak pakai helm. Padahal itu dirancang sepeda motor itu untuk menggunakan helm itu adalah standar keselamatan nasional. Itu. Jadi banyak juga yang kita temukan di pengendara ini motor ini memakai helm yang standar ini. Apa sih sebenarnya risiko yang perlu dikasih tahu masyarakat kita? Baik. Jadi kalau mengenai penggunaan helm yang standar ini Pak, cukup fatal. Cukup fatal. Kenapa saya bilang fatal? Karena hampir datanya itu sekitar 75% ini pengguna jalan yang meninggal dunia diakibatkan karena benturan keras di kepala ini Pak. Karena tidak menggunakan helm sesuai standar pengendara nasional Indonesia kita ini Pak. Cukup besar ini faktor dalam penggunaan helm ini.
Lalu bagaimana, kan ini kan sudah tadi disinggung untuk pengendara yang belum memiliki SIM, contohnya anak-anak Ya, kita yang ya, baik. sekolah yang belum mendapatkan SIM, tetapi sudah mereka mengendarai kendaraan ini. Lalu untuk itu juga dengan masyarakat kita mungkin yang belum mengetahui cara untuk mendapatkan dengan surat-surat SIM berlakukan ini. Bagaimana masyarakat ini dapat informasi? Baik. Baik, untuk dalam hal penerbitan SIM ini, Pak, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu diatur juga sebagaimana penerbitan surat izin mengemudi di dalamnya, Pak. Jadi ada beberapa syarat untuk penerbitan atau masyarakat ini ingin mengajukan permohonan SIM ini, Pak. Yang pertama harus mempunyai kartu identitas dulu, Pak. Iya. Identitas diri, otomatis mereka sudah berumur 17 tahun. Karena untuk mempunyai KTP ini kan harus 17 tahun, Pak, ya. Harus 17 tahun, jadi otomatis mereka sudah harus berumur 17 tahun. Dan juga setelah nanti diregistrasi itu akan memasukkan nomor NIK ini, Pak. Jadi kita tidak bisa lagi mau pakai nik siapa, mau kita abal-abal, ini untuk sistem kita sekarang sudah tidak bisa dilanggar lagi. Itu yang pertama. Intinya kita harus 17 tahun ini. Yang kedua, mereka harus lulus ujian kesehatan. Itu kita sudah sediakan tempat di satu apotek yang sudah di bawah pengawasan Polda juga, Pak. Polda, ya. Nah, setelah itu lulus kesehatan psikologi juga. Setelah itu baru kita nanti bisa ke kantor, itu membawa syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk melakukan registrasi ini, Pak. Setelah registrasi tidak ada permasalahan, boleh lanjut nanti dengan ujian teori dan ujian praktek. Setelah itu semua selesai, baru bisa kita terbitkan surat izin mengemudi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Apakah itu SIM A bagi pengendara roda 4 atau SIM C sebagai pengendara roda 2 yang di bawah 250 cc. Baik, sebelum mungkin kita break dulu sebentar, Ya, Pak. baik. Namun terakhir ini, Pak, dulu, Pak, sebelum kita break dulu, operator, untuk ini. Ya. Lalu kita melihat sekarang ini bahwa kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ada banyak juga yang memiliki kendaraan yang tidak memenuhi standar. Ya, betul. Lalu apakah itu kalau SIM-nya sudah mati atau pajaknya itu sudah mati, bagaimana penindakannya gitu? Ya, baik. Kita tetap mengacu kepada undang-undang ini, Pak. Jadi dengan tidak adanya SIM berarti mereka tidak layak untuk mengendarai, tidak punya izin untuk mengendarai kendaraan. Dan bagi kendaraan yang belum terregistrasi ini, Pak, yang STNK-nya pajaknya mati atau yang tidak diperpanjang masa berlakunya, ini untuk penindakan kita akan melakukan penilangan ini, Pak. Ini karena di Kepulauan Mentawai ini kita akan melakukan penilangan. Setelah itu nanti akan kita kirim berkas-berkas mereka ke kejaksaan. Setelah itu baru nanti dibayar denda di sana, Pak. Baik, terima kasih. Di sesi ini kita sudah lewati dan kita akan ada beberapa dari informasi-informasi yang kita dapatkan ini. Jangan lewatkan ini. Kami kembalikan kepada rekan kami, Mas Dio. Silakan, Pak. Baik, terima kasih rekan Christian. Kawan Sesarena, kita masih cukup waktu untuk berbincang bersama Pak Rion dari Polres Mentawai terkait dengan sosialisasi pelaksanaan operasi Patuh Singgalang 2026. Dan nanti kawan, Anda bisa bertanya, berkomentar maupun memberikan apapun ya terhadap narasumber kita lewat nomor telepon 085172291968 atau bisa berkomentar di beberapa media sosial kita di YouTube Sasarena FM,
atau di tweet dan juga di nomor WA yang saya sebutkan dan juga di Facebook. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ini Pak narasumber tentang edukasi, saya kira yang lebih penting, edukasi dan keselamatan berkendara. Baik kawan, kita break dulu untuk sesaat dan jangan kemana-mana, tetap di Sasaraina dalam Talkshow Musaraina. Program Talkshow Musaraina masih di ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina untuk kearifan lokal. Kawan Sasaraina, kita berada di segmen kedua dari Talkshow Musaraina kita hari ini. Masih di Talkshow Musaraina tentunya bersama Satlantas Polres Kepulauan Mentawai dengan tema kita Sosialisasi Operasi Patuh Singgalang 2026. Dan tentunya bersama rekan Christian Teledeo, ada tamu kita yang istimewa dari Polres Mentawai, Bapak Rian. Baik, sebelum dilanjutkan ini Pak Kris dan Pak Rion, mungkin dari pendengar kita ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita persilahkan dulu lah yang untuk Anda yang pengen lewat telepon bisa di 0851 7229 1968 ataupun bisa berkomentar di layanan media sosial kita di YouTube Sasaraina FM atau di Facebook Sasaraina FM Mentawai. Baik, kita lanjutkan Pak Kris, silakan dilanjutkan dialog yang sangat hangat ini. Baik, terima kasih Mas. Dan kembali kita ini Pak Rion Baik, membahas Pak Kris. tentang dengan bagaimana operasi Patuh Singgalang ini sudah mau berlangsung di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Ya, Dan ini kita sudah tadi kita sudah sedikit sudah menyinggung tentang edukasi. Lalu sekarang ini yang kita lihat sekarang ini masih banyaknya orang tua yang mengizinkan anaknya. Lalu Iya. apa sih pendekatan yang lebih preventif dari Polres kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini? baik, baik, Pak. Jadi dalam hal berlalu lintas ini, Pak, kita juga cukup baku masalah aturannya. Namun dalam hal pelaksanaan di lapangan mungkin kita masih bisa memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar lebih disiplin dan memperhatikan untuk keselamatan anak-anak kita, di mana mereka ini juga adalah generasi-generasi penerus bangsa kita. Iya. Selayaknya dari umur mereka mengenyam pendidikan ini kita sudah menanamkan budaya-budaya disiplin, Pak. Budaya disiplin termasuk pengetahuan tentang layaknya berlalu lintas ini, Pak, dan risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Betul, Pak. Risiko-risiko yang akan mereka terima ketika mereka tidak bisa melengkapi diri mereka dalam hal berkendara ini, Pak. Iya. Ya, sayang sekali mereka nanti mau pergi sekolah harusnya menimba ilmu dan terjadi laka lantas yang disebabkan mungkin karena spek kendaraan mereka yang tidak sesuai standar, Pak. Kasihan sekali kita, Pak. Jadi kita himbau kepada para orang tua yang dimana ini leading sektornya adalah tahap awal ini, Pak. Iya. Agar lebih memperhatikan dan jangan merasa iba terhadap anak kita, karena iba dikasihlah semua kemauan mereka ini, Pak, untuk berkendara, untuk ini kita harusnya iba ketika mereka nanti akan menerima risiko yang cukup di luar dugaan kita ini, Pak, dalam berkendara. Jadi kita himbau kepada orang tua agar lebih memperhatikan dari sisi kepantasan anak-anak ini dalam berkendara. Selayaknya memang bisa kita antar, ya sudah diantar saja, begitu, Pak. Jangan selalu diberi kemauan mereka, mungkin di luar pengawasan orang tua ini, Pak. Kita tidak tahu mereka nanti pulang sekolahnya mau Betul. kemana-mana, mau balap-balapan liar, karena kita dengar juga di Kepulauan Mentawai ini sering
Terjadinya balap liar ini Pak. Iya, iya. Jadi kami di pihak Satuan Lalu Lintas berupaya untuk menekan angka-angka tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Iya. Baik, seperti itu. Betul Pak, supaya kita tidak juga mendapatkan kerugian Iya. daripada orang tua, anak-anak kita ya sebagai generasi penerus Ya. Mentawai khususnya ya. Ya. Lalu dengan kemudian juga dengan diperlengkapi dengan apa sih urgensinya kalau misalnya dari untuk kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki kendaraan roda 2 ataupun yang roda 4 ini. Bagaimana dengan menjelaskan ini kepada masyarakat kita? Ya, yang pertama itu kalau kita lihat nih untuk di Kepulauan Mentawai ini terkhusus lebih banyak ini kepada roda 2 ini Pak, Ya. sepeda motor. Yang paling urgensi ini adalah kelengkapan kendaraannya dulu Pak. Kelengkapan kendaraan, spek kendaraannya Pak. Ya, seperti apa yang diterbitkan oleh pabrik ini. Jangan menggunakan knalpot brong juga. Berpengaruh juga itu, Pak, ya? Berpengaruh itu Pak, karena dengan emosional mereka, dengan umur mereka yang belum bisa mereka kontrol ini Pak, labil, Pak, ya? masih labil. Jadi mereka ingin kebut-butan ini mendengar bunyinya yang mereka anggap ini merdu gitu Pak. Nah, sementara kalau orang tua yang sudah umur 40 ke atas mungkin ini berisik ini Pak. Berisik. Kalau bagi mereka ini merdu sekali ini, bunyi-bunyi menggairahkan. Jadi ini akan menambah hasrat mereka dalam menambah kecepatan dalam berkendara ini Pak. Ini yang pertama spek, yang kedua juga helm tuh wajib Pak. Wajib. Sebenarnya Pak begini, sebelum kita melakukan perjalanan ataupun pengemudi, apa saja sih yang kita utamakan dalam pemeriksaan kendaraan kita? Oh ya baik. ini? Untuk layak jalan ini Pak. Untuk layak jalan yang pertama ini juga dalam hal alur ban kendaraan, tekanan anginnya Pak, termasuk tekanan angin ini diatur juga dalam pasalnya, ada undang-undangnya dalam pendidikan tilang ini Pak. Kedalaman alur ban ini Pak dan tekanan angin ini. Ya, ini cukup berisiko karena di Kepulauan Mentawai ini barusan tadi pagi ini Pak. Iya. Kami ketemu di jalan raya ini. Kebanyakan di sini kan faktor laka ini kan bertabrakan dengan hewan liar ini Pak. Betul Pak. Hewan liar contohnya di sini mungkin ada kucing, anjing yang ternak yang keliaran ini Pak. Baru tadi pagi kita temukan di jalan raya ini pas di depan saya ini berboncengan berdua. Ternyata setelah kita lihat mungkin juga bannya ini kurang dalam tekanan bannya. Jadi ketika dilakukan pengereman yang cukup ekstrim, dia akan goyang dia. Itu satu hal yang pertama juga ini Pak. Baik Pak, seringkali masyarakat kita ini menganggap yang sepele misalnya kan karena mungkin jalan dekat itu, karena mungkin dengan jalan dari gang ini tidak ada polisi ini. Iya. Abaikan saja dengan keselamatan itu. Iya betul. Tidak pakai helm. Gimana itu Pak? Iya, itu juga salah ini Pak. Jadi apapun itu dalam hal berkendara ini cobalah sadarkan dan tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa ini akan menjadi penyelamat ini Pak bagi diri kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam berkendara, mau itu dekat atau jauh, biasakanlah menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. Karena apalagi dalam operasi patuh ini ya Pak ya, pimpinan kami juga menegaskan bahwa tujuan utama sebenarnya operasi patuh ini bukan semata-mata penindakan pelanggaran Pak, namun membangun kepatuhan masyarakat yang lahir dari kesadaran diri ini Pak. Ya, dari kesadaran diri bukan karena rasa takut karena ada petugas atau dalam wah ini operasi patuh, jangan Pak. Karena ini tujuan kita utama adalah meningkatkan kesadaran diri masyarakat ini. Itu tujuan kita awal ini. Iya. Baik Pak, dalam
di kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugasnya di Polres Kepulauan Mentawai. Apalagi mungkin Bapak ini termasuk baru juga di Ya, Kabupaten Kepulauan ya, Mentawai betul, Pak. ini. Tentu memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri meningkatkan dengan disiplin. Lalu bagaimana dengan peningkatan disiplin itu sendiri kepada masyarakat kita? Ya, nah, tetap untuk peningkatan disiplin, kita tetap melakukan himbauan-himbauan yang pertama, dan kita lebih dalam himbauan ini kita mengedepankan bantuan dari para orang tua ini, Pak. Tadi sudah saya terangkan juga untuk membantu kita nih, masyarakat membantu kita dalam mengingatkan anak-anak kita ini, Pak. Kebanyakan yang saya lihat ini yang melakukan pelanggaran ini usia di bawah umur ini, Pak, 17 tahun ya. Yang belum memiliki Yang kita sayangkan ya, makanya kita butuh juga peran serta masyarakat ini untuk membantu kami dari Satuan Lalu Lintas, terutama orang tua, membantu kami dalam hal mengingatkan anak-anak mereka kembali, Pak. baik, Pak. Ya, dalam segi penindakan kita juga akan melakukan Ya. tindakan-tindakan penilangan bagi Yang melanggar ya. pelanggaran-pelanggaran yang benar-benar kita anggap sudah berindikasi kepada faktor-faktor penyebab laka lantas. Ya, baik. Baik, Pak. Dalam Ada hal ini juga pertanyaan dari pendengar kita ada, Pak. katanya. Silakan. Ya. Baik, Pak narasumber, ini ada beberapa komentar dan juga pertanyaan yang nampaknya dari channel YouTube kita di Sasarena FM. Nanti bisa ditampilkan di layar. Dari Tina Sabel 11818. Pertanyaannya, izin Pak narasumber bertanya, sebenarnya berapa biaya pembuatan SIM di Mentawai? Yang saya maksud adalah SIM A dan SIM C. Dan apakah bisa dilakukan secara online? Yang kedua masih dari Tina Sabel 818 ya. Izin Pak, masih banyak oknum polisi yang oknum polisi yang melakukan pungutan liar dengan dalih operasi lalu lintas. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur sebenarnya pelaksanaan operasi dari pihak kepolisian yang benar, Pak? Terima kasih, Surak Sabiu. Silakan. Yang pertama dengan Ya, bagaimana masalah SIM ini ya. Iya, masalah SIM. ini, baik. Iya. secara online atau Ya. Nah, ada di itu pampangkan ya, pertanyaannya. baik. Yang pertama, Pak, kita bantu untuk menjawab dari pertanyaan masyarakat kita ini. Secara prosedurnya untuk penerbitan SIM ini, untuk SIM baru kita menerima persyaratan yang sudah mereka lengkapi ini, Pak. Yang sudah mereka lengkapi, yang sudah tersedia di tempat apotek ini, membawa surat kesehatan dan psikologi. Dan untuk PNBP SIM A-nya ini, kita nanti akan setorkan ke Bank BRI. Di sini yang bekerja sama dengan kita, Bank BRI. Itu sebesar Rp120.000 untuk SIM baru. Dan SIM C itu sebesar 100.000. Ini PNBP-nya pendapatan negara bukan pajak. Ya, non pajak. Untuk perpanjangan ini PNBP-nya SIM A 75, SIM A Rp80.000 dan SIM C itu sebesar Rp75.000. Dan dengan syarat para pemohon SIM ini atau yang mengajukan SIM ini sudah membawa persyaratan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, baik, Pak. Lalu yang pertanyaan untuk proses-prosesnya bisa nanti dilakukan di satuan lalu lintas kita seperti ujian teori dan ujian prakteknya. Selain dari pengurusan-pengurusan yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah pengurusan SIM ini bisa di online? Misalnya, Oh ya, masalah online. Masih baik. ini kan sudah kita untuk sementara ini kita di Korlantas itu sudah menerbitkan untuk perpanjangan, Pak, sementara waktu karena ini registrasi pengemudi. Jadi yang SIM baru ini masih wajib untuk hadir karena kita akan registrasi awal dulu, Pak.
untuk pembuatan database base datanya ini. Jadi harus hadir di satuan Satpas kita, Pak. Penerbitan administrasi SIM di Polres setempat. Lalu yang ketiga, pertanyaan Koperasi. yang nomor ketiganya itu kan adanya oknum ini Pak, adanya Koperasi. oknum di operasi apa namanya? Koperasi atau apa? Operasi. Ini yang dimaksud Tina Sabel ini mungkin gini, ada oknum polisi yang melakukan tindakan melawan hukum, misalnya melakukan pungutan liar dan dalihnya adalah operasi lalu lintas begitu. Oh, begitu. Nah, pertanyaannya ini bagaimana sebenarnya operasi lalu lintas itu yang benar, prosedurnya seperti apa? Oh, baik. Iya. Jadi dalam hal oknum ini, Pak ya. Iya. Jadi oknum ini kita akan tindak tegas. Ya. Silakan datang ke Polres Kepulauan Mentawai di bagian Propam ini, Pak. Bisa melaporkan nanti dugaan-dugaan jika ada oknum yang melakukan pungli ini, Pak. Kita terbuka, pelaporannya terbuka, dan nanti prosesnya juga akan terbuka di bagian Propam kita, Pak. Akan kita update terus. Silakan, kami terbuka untuk menerima laporan-laporan yang dirasa janggal oleh masyarakat kita, Pak. Kemudian tentang prosedur operasi yang benar itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Dalam operasional prosedur operasi patuh ini, Pak ya. Iya, iya. Berarti jika kita menemukan nanti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika operasi ini, kita akan lakukan pemeriksaan di tempat dan memberikan nanti sebagai bentuk tilang ya, Pak. Tilang. Ya, tilang. Setelah itu kita akan kirim berkasnya ke baur tilang kita untuk diteruskan nanti ke kejaksaan dan penyelesaian akhirnya nanti, Pak. Itu untuk dendanya bisa diselesaikan melalui brifa nanti, Pak. Ya. Gitu ya, Pak. Mungkin yang lebih jelasnya lagi, yang mungkin dimaksud Tina ini prosedur pelaksanaannya, Pak. Kan biasanya ada semacam plang, tanda, baik, operasional, dan itu. Kalau ya mungkin kan yang dimaksud Tina juga ini banyak ada oknum yang melakukan, misalnya dia sedang bertugas, kemudian menemukan pengendara yang tidak melengkapi surat-surat atau kondisi motornya tidak ada ketentuan begitu kan, tapi dia melakukan tindakan di situ dengan melakukan pungutan begitu. Alasannya adalah operasi gitu kan, modusnya seperti itu yang sering terjadi. Apakah tindakan itu bisa dinamakan operasi oleh pihak kepolisian gitu? Baik. Ya, itu silakan, Pak. Ya, kita coba jawab, Pak ya. Yang lain silakan pendengar kita yang ingin, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Kawan Sasaraina, kalau Anda ingin berkomentar, telepon juga bisa, tapi kalau masih malu-malu silakan nulis komentar aja di Facebook ataupun di YouTube. Silakan Pak Rian. Ya, jadi kalau untuk jenis kegiatan kita, Pak, kita akan nanti tersentral, kita lakukan di suatu titik. Ya. Namun tetap kita berikan tanda atau plang ini, Pak. Plang ya. Ya, plang dan penindakan di tempat ini berupa tilang. Dan kami tekankan lagi seperti yang Ibu ini sampaikan tadi, itu jika ada yang datang dalam hal penindakan ini dan melakukan pungutan tadi, Pak ya, pembayaran di tempat yang gitu. tidak sesuai ini, Pak ya. Nanti itu bisa kita nyatakan itu adalah pelanggaran. Ya, nanti kita bisa koordinasi ke kantor kita di bagian Propam nanti ya. Silakan, Pak. Oke, silakan Pak Kres dilanjutkan lagi. Kita masih punya waktu 15 menit ke depan sambil menunggu reaksi dari pendengar, ya kan? Silakan dengan pertanyaan Baik, selanjutnya. Mas. Ya. Pelanggaran. Tadi kan sudah kita sampaikan dengan itu beberapa penyampaian edukasi ini. Lalu kemudian yang kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini mungkin pasti tahu dengan di mana titik-titik yang rawan untuk masyarakat kita, para pengguna jalan itu. Bisa digambarkan enggak kira-kira? Ya. Jadi kita pemetaan ada beberapa titik yang rawan atau ramai lah ya, Pak. Ramai.
Setelah itu titik-titik yang kami rasa sering terjadinya kegiatan balap liar ini, Pak. Jadi kalau di bagian Jalan Raya Tua Pejat ini kita titikkan di depan simpang apa ini, di atas PL ini simpang Mapadegat ya, simpang Mapadegat itu yang pertama. Yang kedua di kilometer 5 setelah kantor bupati ini, Pak. Dan di wilayah perkantoran termasuk sekolah-sekolah, iya, Pak. Jadi kita terkonsen ini pengaturan juga di wilayah-wilayah yang ada pelintasan anak sekolahnya ini, Pak. Kalau untuk balapan liar kita mungkin agak sedikit konsen di bagian bawah ini, bagian Mapadegat, Pak ya. Di Arah homestay ini, ya. Betul. Karena pada malam hari juga kita sering mendapat telepon ini, Pak ya. Jadi kalau bagi masyarakat yang merasa ada gangguan atau merasa ada yang ingin dilaporkan kepada kepolisian, kita mempunyai call center di 110 ini, Pak. Ya, itu 24 jam. Silakan kalau memang butuh kehadiran personil di sana, silakan hubungi di call center di 110. Baik, Pak. Jadi kita juga termasuk yang merasakan informasi-informasi yang disampaikan kepada kita masyarakat ini. Ada banyak dengan khususnya masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apa sih peranan masyarakat Mentawai itu dalam membantu mendukung operasi? Ya, jadi kita juga tadi sudah kita sampaikan juga, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat kita juga untuk mencapai sebuah ketertiban yang kita inginkan bersama, baik itu di jalan raya maupun di wilayah-wilayah kerawanan lainnya. Kita juga menghimbau bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat juga, Pak. Nanti kita akan lakukan sosialisasi, setidaknya mungkin menerima kami, mungkin di kantor desa atau mana, kita akan berikan himbauan mengenai rawannya penggunaan kendaraan sepeda motor ini bagi anak-anak kita di bawah umur, Pak. Kita mohon bantuan kepada masyarakat untuk lebih mewaspadai anak-anak kita ini. Baik. Ya. Jadi kan kita dalam operasi ini tidak bisa sendirinya dengan Ya, operasi betul. itu melibatkan dengan masyarakat. Harus, masyarakat Pak. Itu termasuk instansi pemerintah, Instansi pemerintah juga. komunitas-komunitas yang lain ya. Ya. Ada lagi yang masuk ini, Pak Chris dan Pak narasumber. Silakan, Pak. Saya bacakan aja langsung dari Facebook, nampaknya ini komentar dari Facebook. Yang pertama atas nama akun Belief ya. Izin bertanya Pak Kanit, bagaimana dengan tanda-tanda lalu lintas di Mentawai? Apakah sudah memadai begitu? Karena ini sering terjadi laka karena tidak ada tanda-tanda lalu lintas yang memadai. Iya, betul. Ini contohnya di Tua Pejat aja, Pak ya. Silakan. Jadi betul, Pak, terima kasih untuk pertanyaan itu. Mungkin kita mengacu kepada rambu-rambu ini, Pak. Ya. Rambu-rambu jalan. Iya. Kita akan berupaya untuk bekerja sama dengan pihak DLLAJ, Pak, DLLAJ, dalam hal ini untuk pemasangan rambu-rambu yang terutama di tempat-tempat kerawanan ini, Pak. Iya, bisa disebutkan titik-titik mana tadi, Pak, yang sering yang perlu mendesak begitu? Karena di Tua Pejat ini kan jalan raya, udah termasuk jalan raya. Wah, termasuk jalan raya ini sekarang, Pak ya. Jadi ada beberapa titik yang akan, memang itu rencana kita dengan Bapak Kasat kita ini, Pak, dengan Pak Dasril, Dasril. Ini kita akan datakan ini, Pak, mulai dari ujung kilo 0 ini sampai ke, untuk tahap awal ini mungkin sampai ke Sioban ini, Pak. Oh gitu ya. Ya, kita akan datakan titik-titik mana yang perlu rambu-rambu dan penerangan jalan ini, Pak. Iya. Jadi kita sudah cek kemarin secara tahap awal ini, Pak. Tahap awal kita udah cek
berdua dengan Bapak Kasat Lantas ini. Ya. Ada beberapa titik, cuman dalam ini saya belum terlalu hafal ini nama-namanya ini Pak. Iya. Namun ke depan kita akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk pemasangan ini Pak. Oke. Sekiranya dibantu juga masyarakat ini memfollow up ini Pak. Siap. Supaya terang jalan kita ini Pak. Karena pada malam hari udah berapa bulan ini saya di sini. Sudah banyak sekali yang tabrakan dengan binatang liar ini Pak. Ini bahayanya ini Pak. Kasihan gitu. Iya tadi Pak atau Ibu ini believe ya yang bertanya tentang kondisi tanda-tanda lalu lintas. Ini tambahan dari saya nih Pak, kalau rambu-rambu yang mendesak dan prioritas dipasang itu kira-kira rambu-rambu apa Pak? Mengurangi laka lah. Itu yang pertama adalah mengenai rambu-rambu kecepatan ini Pak. Iya, kecepatan. Itu nanti ada ambang batas kecepatan dan ambang bawahnya itu seberapa kencangnya gitu Pak. Karena di sepanjang jalan kita ini saya lihat ini kalau sudah pulang sekolah nih anak-anak nyebrangnya ini sudah tidak bisa dikontrol Pak. Dan banyak tikungan yang tidak terlihat ini Pak. Betul. Makanya ada pemasangan Contohnya seperti di simpang Degat ini begitu. ya, simpang Degat ini juga cukup karena kita dari bawah ini ada tanjakan Pak, langsung di tikungan. Ini ya perlu kita itu juga Pak Kanit di depan antisipasi. Dinas Pertanian sampai ke kantor kita Kominfo itu kan agak berbelok itu Pak. Nah banyak pengguna kendaraan yang dari arah berlawanan itu kencang dan sudah beberapa kali terjadi laka di situ. Nah, itu mungkin perlu juga kita akan komunikasikan dengan pihak terkait ini Pak. Dalam hal ini Pemda ini. Dalam hal ini Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Pak ya. Untuk pemasangan beberapa tanda atau marka di jalan raya dan juga lampu penerangan ini yang paling penting ini Pak yang saya rasa. Oke, silakan Pak Kris dilanjut. Baik. Sambil menunggu pendengar selanjutnya. Kita layani masyarakat kita dengan memberikan penjelasan. Kita akan bantu ini jawab Pak. Baik Pak. Ini kan kita mau dilaksanakan ini operasi Patuh Singgalang. Sejauh mana dengan keterlibatan masyarakat atau instansi atau komunitas-komunitas lain dari pihak Polres Mentawai? Dalam hal sosialisasi. Baik. Dalam hal ini kita untuk sekarang kita masih menggunakan media sosial kami dulu Pak dan juga radio ini untuk sosialisasi dan mungkin untuk komunitas harusnya kita menggandeng juga ini Pak. Cuman ada beberapa kendala ini dalam pendataan ini komunitas pemotor atau komunitas pengguna jalan ini Pak, kayak apa ya? Jadi saya di sini belum menemukan ini Pak. Contoh-contoh komunitas yang menggunakan apa nih namanya? Atau mungkin dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Baik. Digandeng untuk. Itu makanya tadi itu kayak biasanya kita kalau di Padang ini Pak, banyak ini komunitas yang mau bekerja sama dengan kita. Namun untuk di Kepulauan Mentawai ini saya belum menemukan ini. Kalau memang ada, boleh nanti komunikasikan dengan saya. Organisasi-organisasi yang ada lah, seperti gereja misalnya. Gereja, baik. Masjid. Ini kan kita dalam operasi ini akan dimulai pada tanggal 8 ini Pak. Tanggal 8. Namun untuk pentahapan awal ini dari tanggal 5 ini sampai dengan tanggal 7 kita masih sosialisasi ini Pak. Masih sosialisasi. Setelah ini mungkin kita akan agendakan ini Pak untuk pertemuan dengan beberapa ini dengan Pak Kasat. Kebetulan beliau lagi ada kegiatan yang lain pagi ini. Mungkin seperti itu dulu Pak untuk sosialisasi.
Tampaknya waktu kita ini Pak Kris, Baik. silakan di bagian segmen terakhir saya closing statement. Dan Baru panas ini udah habis waktunya. tambah terasa ya, waktu kita sudah 60 menit. Silakan Pak Kris. Ada waktu kita di lain waktu mungkin untuk kita bisa. Ya, kita tunggu terus ini. Kita di terakhir ya Pak ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rion yang hadir dengan untuk kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dalam Ya. untuk edukasi ataupun dengan penyampaian kepada untuk operasi Patuh Singgalang ini. Untuk di terakhir ini apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat kita atau ada himbauan kepada masyarakat kita. Silakan Pak. Baik. Jadi dalam hal pelaksanaan operasi patuh ini Pak, kami dari Satuan Lalu Lintas ini sebagai fungsi yang dikedepankan dalam operasi patuh ini tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai ini, terkhususnya yang selalu menggunakan fasilitas di jalan raya. Tidak hanya pada operasi patuh ini saja Pak, agar dapat mematuhilah semua aturan berlalu lintas guna menghindari kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ini Pak. Namun dalam pelaksanaan operasi patuh ini kita juga harus tidak hanya penindakannya aja ini Pak, kita harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan persuasif. Namun penegakan hukum tetap dilaksanakan secara tegas dan profesional ini Pak. Baik, untuk para pendengar kawan Sasaraina, saya bersama dengan Rion dari Satlantas Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, sampai di sini perjumpaan kita. Kami kembalikan ke studio Mas Dio, silakan. Ya, terima kasih Pak Kris, Terima kasih, Pak Pak Rion atas waktunya datang ke studio untuk sosialisasi operasi Patuh Singgalang 2026. Kawan Sasarana, sampai di sini kita ketemu di Talkshow Musaraina edisi hari ini. Lain waktu insya Allah kita akan gelar lagi Talkshow Musaraina dengan tema-tema yang tentunya menarik untuk kita semuanya. Jadi operator di pagi ini mengucapkan terima kasih untuk bersama Anda. Kita akan ketemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ayo. Saudara pendengar, baru saja Anda menyimak program Talkshow Musaraina. Terima kasih.